Yang balik lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Seperti episode-episode sebelumnya, di segmen yang ketiga ini kita bakal ngebahas soal Piala Dunia. Yap. Dan kita bakal ngebahas soal Piala Dunia 1998. Jadi kan setelah 60 tahun, Piala Dunia ini akhirnya kembali ke tanah kelahiran FIFA, yaitu di Perancis. Dan FIFA pun membuat beberapa kebijakan baru. Yang pertama dia menambah jumlah peserta dari 24 menjadi 32 negara. Yes. Dan hal ini pun membuat hadirnya beberapa negara debutan, kayak Jamaika, Kroasia, dan juga Jepang. Terus ada juga implementasi baru nih, FIFA memberlakukan sistem Golden Goal pada fase gugur. Jadi kalau misalnya kalau seri babak perpanjangannya siapapun yang mencetak gol menang. Dia yang menang. Akan lebih dramatis gitu, waktu itu. Nah, kebijakan ini sebelumnya sudah mereka gunakan pada pegelaran event Euro 1996. 1996 itu udah dipakai Golden Goal-nya ya. Dan yang menarik di Piala Dunia 1998 ini ada cerita tentang sepak bola yang mengalahkan politik. Oke. Nah, jadi Piala Dunia 1998 menyajikan cerita menarik sejak babak penyisihan. Brazil, Inggris, dan Spanyol tuh kalah. Oke. Tapi ada satu pertandingan menarik, yaitu Amerika Serikat melawan Iran. Waduh. Secara pertandingan mungkin ini nggak menarik ya, tapi kalau misalnya melihat situasi politik saat itu, pertandingan ini tuh jadi penuh arti. Betul. Pada 1979, revolusi Iran berhasil menumbangkan rezim Shah Pahlavi yang pro terhadap Amerika Serikat. Oke. Hal ini bikin hubungan diplomatis Amerika Serikat dan Iran jadi memburuk. Hal ini diperparah dengan ucapan pemimpin baru mereka yaitu Ayatollah Khomeini yang melarang Iran untuk melakukan kontak apapun dengan Amerika, bahkan meski sebatas berjabat tangan. Wah, jadi kayak menambah keseruan laganya ya. Keseruan laganya. Betul. Panitia ini menambah polisi anti huru-hara jauh lebih banyak dari biasanya. Karena ya takut-takut kejadian yang tidak diharapkan Diinginkan, terjadi. benar. Benar. Tetapi pada akhirnya yang mereka takutkan tidak terbukti. Pertandingan ini berjalan kondusif seperti ya pertandingan pada umumnya. Iran tidak masalah menjadi tim yang disebut kedua yang otomatis membuat mereka yang harus berjabat tangan dengan Amerika. Jadi kan ya mau bagaimanapun pasti harus ada tindakan suportif. Betul. Walaupun ada peraturan tadi dari Khomeini, tapi ya pemain Iran tetap melakukannya dengan sportif. Nah, mereka justru bersalaman sambil membawa sebuket mawar putih yang merupakan simbol perdamaian dari Iran. Betul. Nah, ini pun juga sebenarnya dibalas dengan Amerika dengan memberi cindera mata yang lain. Kedua negara pun akhirnya memilih foto bersama sambil berangkulan. Jadi dua negaranya bareng fotonya ya. Ya, pada waktu itu sepak bola itu ya mungkin lebih dari politik. Lebih dari politik. Keren. Selanjutnya ada cerita soal sensasi Kroasia. Kroasia ini cuma butuh waktu 5 tahun buat bisa merasakan turnamen internasional pertama mereka yaitu Piala Eropa 1996. Dan di usianya yang ke-7 mereka secara mengejutkan lolos ke Piala Dunia. Keren. Meski negara mereka terbilang baru di sepak bola, tapi komposisi pemain mereka nggak baru-baru banget. Dalam skuad yang diasuh sama Miroslav Blažević tersebut berisi 5 pemain yang 11 tahun sebelumnya dia membela Yugoslavia di Piala Dunia U17. Negara pecahan ya. Negara pecahan. 5 pemain tersebut terdiri dari Robert Jarni, Zvonimir Boban, Igor Stimac, Davor Šuker, dan Robert Prosinečki. Oke. Mereka bersinergi dengan bakat lain macam Slaven Bilic, Veljko Simic, dan Goran Vlahovic. Oke, nah si Kroasia ini bahkan lolos sampai ke semifinal. Sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh tuan rumah yaitu dengan skor 3-0. 3-0. Ini sama kayak Piala Dunia 2018 final ya. Betul. Nah, Kroasia pun tapi sebenarnya mendapat peringkat ketiga usai mengalahkan Belanda 2-1. Itu pun sudah jadi pencapaian yang luar biasa. Kroasia ini disebut-sebut sebagai underdog terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Nah, striker mereka waktu itu Davor Šuker mengakhiri turnamen sebagai top skor dengan 6 gol. Dan mereka ini bahkan meraih kemenangan lebih banyak ketimbang Brazil yang ada di posisi kedua. Di fase grupnya si Kroasia ini memang luar biasa. Luar biasa banget ya. Tuh. Dan tentu saja cerita yang paling menarik adalah soal misterinya Ronaldo. Wah. Di usia yang baru 22 tahun, Ronaldo Luis Nazario de Lima atau Ronaldo yang original yang KW ini udah gak mutu ya. Dia udah mengantongi 2 gelar pemain terbaik dunia dan 1 gelar Ballon d'Or. Prestasinya diprediksi bakal lengkap kalau di Piala Dunia 1998 ini dia berhasil membawa Brazil jadi juara buat kelima kalinya. Dan 4 tahun sebelumnya Ronaldo sebenarnya udah merasakan trofi Piala Dunia, tapi dia nggak bermain 1 menit pun. Masih jadi cadangan. Berulah pada 1998 dia jadi
pilihan utama di lini depan skuad asuhan Mario Zagallo. Oke, nah Ronaldo ini emang hanya mencetak 1 gol pada fase grup. Waktu itu daya ledaknya baru muncul pada fase gugur. Segugur ya. Iya, 2 gol ia sumbangkan saat mengalahkan Chile dengan skor 4-1 waktu itu Brazil menangnya. Dan 2 asisnya bahkan menyingkirkan Denmark pada perempat final. Nah, meski mengalahkan Belanda lewat babak adu penalti, namun 1 golnya pada waktu normal saat adu penalti berperan besar membawa si Brazil ini ke partai puncak. Jadi di semifinal mengalahkan Belanda lalu ke final menghadapi Prancis. Tapi kan sehari sebelum menghadapi Prancis di babak final, kondisi Ronaldo berubah. Waduh, Dari yang semula ceria menjadi pemurung. wah dari yang botak sampai ada rambut. Kayak itu mah gaya rambut kan ya. Ini kalau BNN tahu dia digerebek. Wah, Karena salah satu ciri pengguna narkoba. jadi pemurung ya. Dia lebih banyak diam di kamar. Aduh. Wajahnya pucat dan terlihat seperti orang yang ketakutan. Waduh, kena Ini- sirap jangan-jangan. Waduh. Ini kayak mimpi dikejar setan, tapi kaki kita berat kalau lari. Pernah nggak sih? Saya kayak mau bangun tapi kayak ada yang Nimpa ya. Nah, Roberto Carlos ini menceritakan kalau Ronaldo mengalami kejang yang bikin semua pemain Brazil tuh khawatir. Waduh. Edmundo, rekannya juga, bahkan melihat tubuh Ronaldo bergetar kencang dan mulutnya sampai mengeluarkan busa. Oh, seperti epilepsi ya. Iya, kayak epilepsi. Dia melihat Ronaldo memukul kepalanya sendiri dan beberapa kali dia melihat lidahnya Ronaldo sambil tertelan. Betul. Ronaldo pun dibawa ke klinik buat dirawat. Hal inilah yang langsung mengganggu kondisi psikologis timnas Brazil keesokan harinya. Karena waktu itu sesampainya di Stade de France, Mario Zagallo ini tidak melakukan pemanasan di lapangan dan hanya melakukan peregangan di ruang ganti. Peregangan. Mungkin suasananya sampai se-nervous itu gitu buat skuadnya. Mereka ini bahkan takut mengecewakan pendukung Brazil jika menyadari ketiadaan Ronaldo di sesi pemanasan. Karena itu tadi di fase gugur dia Ronaldonya udah meledak banget nih. Tiba-tiba di final hilang kan pasti ngebuat semuanya khawatir. Betul. Si Zagallo ini sempat memilih untuk tidak memainkan Ronaldo. Tetapi setelah koordinasi dengan panitia ia mengubah keputusannya nih. Keputusan ini malah mirip kayak ini ya, kayak yang ada acara thrift shop gitu di Jakarta. Oke. Si Kangen Band ini tuh nggak akan tampil karena belum dibayar. Tapi setelah ngobrol sama panitia, Kangen Bandnya tampil. Apa Tapi cuma sebenarnya? 3 lagu. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus koordinasi dulu sama panitia? Gitu. Iya ya, kalau misalnya itu mah langsung main aja. Nah, meskipun bermain, permainan Ronaldo ini jauh dari harapan. Jadi dia nggak bertenaga, nggak bisa lari, dan bahkan kehilangan gerak tipu yang jadi andalannya. Fake-nya. Brazil pun kalah 0-3 dari tuan rumah Prancis. Betul. Banyak yang menyebut kalau Ronaldo terkena pengaruh sihir yang jahat. Benar, ini sirap saya. Namun menurut Toledo, apa yang terjadi pada Ronaldo dikarenakan tekanan yang tidak bisa ia emban di usianya Masih muda. 22 Emang solwak mungkin ya. Iya. Nah, Toledo ini bercerita kalau HP-nya waktu itu tidak berhenti berdering nih. Dari Shopee, PayLater. Bukan. Itu bukan. Ya, Bukan dia mau ikutin itu, bukan. Nah, ada pula katanya orang yang memerasnya dan mengancam akan membongkar perselingkuhannya. Benar, tapi tanpa dibongkar kita jadi tahu ya. Dia sendiri yang bilang pada akhirnya. Sementara itu, setiap Ronaldo ditanyakan apa yang terjadi di tahun 98, pasti kan pada penasaran Iya, kan. penasaran. Si Ronaldo ini hanya menjawab, kami kehilangan gelar juara, tapi saya mendapatkan hidup saya kembali. Jadi makin penasaran apa sebenarnya yang terjadi waktu itu di 98. Apa benar-benar diancam dibunuh mungkin? Ya, kalau misalnya kita nggak mau yang klinik-klinik, pada akhirnya mungkin ada ancaman dari luar itu pemain. Aduh, menarik banget ya kan bahasan kita Betul. di episode kali ini. Buat Anda yang ketinggalan atau pengen nonton yang fullnya, Anda bisa mengaksesnya di YouTube di galaga.id. Dan jangan lupa untuk menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. dan sekarang udah ada di TV digital ya. Betul. Meskipun harus beli apa sih? ST Box. STB Box. setup box. Oh, TV-nya jelek. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jangan selingkuh. Kira saja.